Kembali, kali ini kita akan membahas soal tentang cara menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi. Soalnya dalam ruang 2 liter dicampurkan 1,4 mol gas CO dan 1,4 mol gas H2 dengan persamaan reaksi berikut. Jika pada saat setimbang terdapat 0,4 mol gas CH4, maka harga Kc-nya adalah: yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi secara keseluruhan. CO gas direaksikan dengan gas hidrogen, kemudian terbentuk gas CH4 ditambah dengan H2O. Kita tahu bahwa persamaan tetapan kesetimbangan Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Di sini reaksinya sudah setara. Jadi konsentrasi CH4 pangkatkan koefisien dikali konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi CO pangkat koefisien dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Ini persamaan kesetimbangannya. Nah, sekarang untuk menentukan konsentrasinya, maka kita harus menentukan dulu jumlah mol CO, H2, CH4, dan H2O dalam keadaan setimbang. Jadi, kita buat reaksinya dengan mencari jumlah mol mula-mula, kemudian yang terurai, kemudian yang setimbang. Tadi CO mula-mula adalah 1,4, jadi 1,4. H2 1,4, jadi 1,4. Sedangkan CH4 dan H2O belum ada. Kemudian diketahui dalam keadaan setimbang mol CH4. Jadi dalam keadaan setimbang CH4 di sini 0,4. Maka mol yang terurai dari CH4 di sini juga sama 0,4. Kemudian H2O juga 0,4. Maka dalam keadaan setimbang juga 0,4. Nah, bagaimana cara menentukan mol H2? Kita gunakan peranan koefisien. Jadi koefisien H2 dibagi dengan koefisien CH4 3/1 dikali 0,4 sama dengan 1,2. Maka lanjutkan, tadi kita sudah dapatkan dalam keadaan setimbang CO 1, H2 0,2, CH4 0,4, H2O 0,4. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan Kc tadi. Sebelum kita masukkan ke persamaan Kc, volumenya tadi udah diketahui, volume zatnya itu 2 liter. Sedangkan rumus konsentrasi molaritas sama dengan jumlah mol per volume dalam liter. Jadi Kc tadi konsentrasi CH4, mol CH4 itu 0,4 bagi 2. Kemudian mol H2O 0,4 bagi volume per 2. Sedangkan konsentrasi CO, mol CO dalam setimbang tadi 1, volumenya 2, jadi 1/2 dikali mol H2 dalam keadaan setimbang itu 0,2, berarti 0,2 dibagi 2 pangkat 3. Nah, sekarang supaya lebih memudahkan kita, ini kita jadikan bilangan berpangkat. Berarti 0,4 4 kali 10 pangkat min 1 per 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 1 per 2 dibagi 1/2 dikali 2 kali 10 pangkat min 1 per 2 pangkat 3 sama dengan, ini kita kalikan, 4 dikali 4 16. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2. 2 kali 2 4, berarti 16/4 dibagi, ini kita keluarkan 2 pangkat 3 8, jadi 1/2 ini tetap 2 pangkat 3 8, 10 pangkat min 1 pangkat 3 10 pangkat min 3, 2 pangkat 3 8, jadi 8/8. Nah, sekarang kita bagi 16 dibagi 4 itu 4. 4 kali 10 pangkat min 2 setengah 1/2
8 bagi 8 itu 1. Jadi tinggal lagi 10 pangkat min 3. 4 dibagi setengah itu sama dengan 8. 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 3 itu adalah 10. Ingat operasi pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurang. Jadi min 2 dikurang min 3. Jadi min 2 ditambah 3 dapatlah 1. Maka harga KC-nya sama dengan 80 untuk soal di atas. Sekarang kita lanjutkan untuk soal berikut. Menentukan harga tetapan kesetimbangan tekanan yang berlaku hanya untuk zat yang berwujud gas saja. Pada suhu tinggi, besi 3 hidrogen karbonat terurai menurut reaksi seperti berikut. Jika tekanan total sebesar 3 atm, maka pada saat kesetimbangan tercapai, maka harga Kp-nya adalah sama seperti untuk menentukan harga Kc tadi. Yang pertama kita lihat adalah persamaan reaksi keseluruhan. FeHCO3 2 kali padat terurai menjadi FeO padat ditambah H2O gas ditambah dengan CO2 gas. Ingat bahwasanya Kp hanya berlaku untuk zat berfase gas, yaitu untuk H2O dan CO2. Maka persamaan Kp-nya adalah Kp sama dengan konsentrasi H2O pangkat koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi CO2 pangkat koefisiennya 2. Kalau seperti ini untuk konsentrasi, sementara di sini kita untuk menghitung Kp. Jadi kita tambahkan P. Tekanan parsial H2O pangkat koefisien dikali tekanan parsial CO2 pangkat koefisien. Nah, sekarang untuk menentukan tekanan parsial masing-masing zat ini, kita cari molnya terlebih dahulu. Mol siapa? Mol H2O, kemudian mol CO2. Kenapa FeO dan FeHCO3 2 kali tidak diikutkan? Karena dia solid. Ini solid. Sementara Kp hanya berlaku untuk zat yang berwujud gas saja. Nah, mol H2O tidak diketahui, maka kita gunakan hukum dasar kimia sama dengan koefisiennya. Berarti mol H2O itu sama dengan 1, sedangkan mol CO2 sama dengan 2. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah tekanan parsial H2O. Tekanan parsial H2O itu sama dengan mol H2O dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Nah, mol totalnya adalah hanya berlaku untuk gas, yaitu berarti mol untuk H2O dan CO2. Berarti mol totalnya 3. Maka tekanan parsial H2O yaitu 1/3 dikali P totalnya tadi adalah 3 atm, berarti dikali 3. Maka tekanan parsial H2O itu adalah 1 atm. Sekarang kita cari lagi tekanan parsial CO2. PCO2 atau tekanan parsial CO2 sama dengan mol CO2 2 dibagi dengan mol total tadi 3, 1 ditambah 2/3 kali dengan P total. P totalnya tadi 3, berarti dikali 3. Maka tekanan parsial CO2 sama dengan 2 atm. Nah, sekarang kita masuk lagi ke persamaan Kp tadi. Kp sama dengan tekanan parsial H2O tadi sudah kita dapatkan 1. Berarti 1/1 dikali tekanan parsial CO2 dapat tadi 2. Berarti 2/2. 1/1 1, 2/2 4. Berarti 1 kali 4 sama dengan 4 atm. Maka harga Kp dari soal di atas tadi adalah sama dengan 4 atm.
Sampai berjumpa kembali dengan pembahasan soal berikutnya.